Dasar wajah badeg. Bisa badek ngomong. Let them eat. Sok, biarin aja. Biarin aja. Yang nakal emang udah dari dulu, dari kecilnya. Makanya yang tadi dibilang semua itu sudah dicetak. Iya kan? Iya masing-masing. Sekarang apakah kita bisa sekarang merubah karakternya Mas Gun? Nggak bisa. Dia orangnya sudah ceria seperti itu. Iya nggak? Udah angel tuturannya, jadi udah lupa daratan gitu ya. iya, di laut terus dia nggak pernah pulang. Sampai dibilang sama istrinya dulu kayak jadi apa Bang Toyib. Jadi kapan kita mau ke Lombok? Kapan-kapan? Mau bareng? Ya. Apa ke Bali atau ke Malang? Kemana sih? Tadi bener nggak ngajak ke Malang teh? Ya bener kalau ada duitnya mah. Kita kan pakai kartu Manula naik kereta teh. Iya. Setengah harga. Kalau mau jemput tuh sekarang-sekarang. Ya itu selesainya tanggal 21. Itu mau ngejemput janda sekarang. Iya. Jadi melanjutkan yang tadi tentang kebaikan, tentang sedekah gitu kan. Jadi untuk tadi ada sedekah yang harus yang bisa dilakukan tapi terganggu oleh kita tidak bisa membohongi bahwa laki-laki walaupun sudah setua Mas Gun tapi dia tetap karena kesehatannya, baik menjaga kesehatannya sehingga dia tetap, kalau anak sekarang menyebutnya tetap perkasa. Oh yes. Sementara di pihak akhwat yang semakin tua timbullah gejala menopause, malah mungkin sudah menopause. Nah itu kan ada pengetahuan yang kayaknya kadang-kadang tabu untuk diomongkan, untuk dibicarakan antara suami dan istri gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang penting untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga. Menurut Pak Ustadz, kira-kira apa yang bisa didiskusikan antar mereka gitu kan, supaya terutama yang satu ya sedekah yang tadi kita bicarakan itu bisa berjalan baiklah gitu kan, supaya si keluarga ini bisa saja akhirnya bukan utuh itu kan tidak harus dari awal sampai akhir begitu, iya nggak? Utuh itu adalah tidak terpecahnya itu sebuah keluarga, malah mungkin menjadi nambah gitu kan, nambah kan bisa jadi anak, cucu, dan ya nambah keluarga baru seperti yang diizinkan. Aduh berat. Muter-muter. Kalau bisa, aku emang nggak mau sih ngomongnya sensitif soalnya sensitif. Saya ngomongnya ini agak sensitif. Saya bisa dihujat sedunia ini. Iya, saya nggak mau dihujat. Hidup kita sudah repot. Jangan ditambah repot dengan hujatan. Karena rata-rata kalau akhwat kan pakai perasaan, lebih banyak perbandingannya dengan menggunakan perasaan, sehingga kita kalau ngomong susah Mas. Ya ini kan tergantung dari orangnya mau belajar enggak. Orang belajar itu harus terbuka dulu tuh, kosongin dulu di otaknya dia gitu kan, artinya dia mau menerima ilmu gitu. Kadang kalau udah menerima ilmu, kita ngomong apa juga mereka akan terima ya maaf aja deh. Om Ahwat, saya dan Mas Gun tidak mampu. Hanya berani bertanya, tidak berani menjelaskan. Padahal ini sudah tahu jawabannya. Saya berdiri, sembunyi di belakang Pak Ustadz ini. Jadi dengarkan apa kata Pak Ustadz. Pada ngumpet Pak. Misalnya tentang Pergi berbicara kebenaran itu memang akan selalu dihujat. Tapi kalau lillah mah moal rendah terus aja. Kalau memang lillah kita dasarnya kan ilmu dan dasarnya karena Allah. barangkali harus siap dihujat, dimusuhin. Pak Ustadz dengan keilmuannya udah lebih siap dihujat, udah bisa memberikan pencerahan lah gitu kan.
berilmu tak kena dihujat. Riben ya pura-pura bodoh baik gitu ya. Padahal si blow on pura-pura bodoh. Udah. Ini Mas Gun dulu lah, Mas Gun. Nanti kiri kanannya juga dihujat karena ini pasti ilmunya sama nih. Cari aman aja deh. Kalau saya ditanya, bagaimana sih cara mengatasinya? Duhai kaum ahwat, pelajari Al-Quran dengan seksama. Memang memegang kebenaran itu seperti memegang bara memang. Engkau disebut menggenggam, tapi yang digenggam teh bara. Maksudnya apa? Bahwa tidak mudah, sungguh panas ilmu itu, resikonya sangat panas gitu. Kalau ada acara sih namanya acara kursi panas gitu mah. Seperti itu. Qulil haqqo walau kana murran. Sampaikanlah kebaikan walaupun pahit didengarnya, pahit feedbacknya. Nah makanya di sini Abu Dzar ini bersama ahlu sufah itu, yaitu para penghafal Al-Quran, para sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi pagi siang malam tuh, seolah-olah mereka nggak punya keluarga gitu tuh. Beberapa mereka terlambat, makanya dalam hadis ini tadi disebutkan sebuah dialog. Orang kaya itu dia enak membawa beberapa pahala dalam ibadah. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami saum, mereka juga saum. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Nah, Rasulullah lebarkan. Sedekah itu adalah diantaranya zikir gitu. Kan tidak semua orang bisa zikir tuh. Banyak orangnya itu seperti mulutnya terbebani oleh bertonton beban untuk sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Kemudian sebut nama-nama Asmaul Husna gitu ya. Orang itu seperti dilem mulutnya, hatinya seperti berat sekali melakukan itu, padahal pahalanya besar. Bahkan kata Rasulullah, pahala yang kemudian sangat besar itu adalah ketika orang mengucapkan tadi, maukah engkau aku beri sebuah amalan yang pahalanya itu lebih hebat daripada bumi dan seisinya. Apa ya Rasulullah? Bacalah oleh engkau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu diantara, baca 100 kali itu tuh. Belum pahalanya istighfar. Dan ladang amal tuh banyak sekali, termasuk pernikahan tadi, jima. Dalam suatu konteks di sini, wa amrun bil ma'rufin sedekah. Dalam amar ma'ruf itu ada sedekahnya. Oh, sedekah di dakwah nih, ada sedekahnya itu. Kita berdakwah itu sedang sedekah, bersedekah ilmu. Sampai kemudian yang berat ini, wa nahyun an mungkarin sedekah. Keluarin pedang setelah kita melakukan step-step yang panjang untuk mencegah kebatilan. Apabila engkau melihat kemungkaran, cegahlah. Kalau kamu punya power, dengan power kamu. Jadi wali kota, bupati, ketua DPRD, polisi, dengan power kamu, dengan pangkat kamu. Kalau kamu nggak punya lisan, berani nggak berani juga, ya sudah, kamu berpalinglah dari itu, bencilah itu perbuatan. Intinya dari nahi mungkar yang berat ini Rasulullah turunkan lagi, tidak berhenti penjelasannya. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam hubungan suami istri kalian itu ada sedekahnya. Sampai Rasulullah nyebut begitu tuh, dari urusan tatanan politik, sosial, ekonomi tadi tuh di atas, ya kan, masalah keekonomian nyangkut, masalah perpolitikan, nahi mungkar itu kan masuk politik, sampai urusan private, yaitu dalam hubungan jima dengan istri yang tidak disebutkan juga. Manusia sih cenderung, ya kan. Nah ini problemnya bagaimana ketika perempuan enggan, bahkan sebelum menikah juga banyak yang enggan, Kang. Saya saksikan itu banyak keluhan-keluhan dari beberapa klien saya yang mereka konsultasi rumah tangga, datang ke saya memberikan minta nasihat-nasihat syariat terkait dengan problem kerumah tanggaan. Sampai saat ini saya banyak klien, dan umumnya keluhan dari mereka adalah keengganan dari para istri, tidak muncul rasa senang untuk melayani suaminya. Padahal kan kata salah seorang ustadz tuh bilang, problemnya laki-laki itu cuma dua, satu perut dan ranjang. Persoalan kebutuhan biologisnya itu harus terpenuhi. Kalau tidak, itu muncul macam-macam masalah.
Nah sekarang satu-satu hadis yang related dengan persoalan itu. Pertama, apabila seorang perempuan diminta oleh suaminya, kemudian dia mencari cara yang ghair syar'i, yang batil, cari-cari alasan untuk menghindari kebutuhan suaminya, sesungguhnya dia dilaknat oleh malaikat. Dilaknat malaikat itu mengerikan sekali, sampai pagi, sampai subuh. Orang yang beriman pasti takut sekali karena dia percaya dengan rukun Islam yang 6 itu, diantaranya bahwa malaikat itu kekuasaannya besar, menghancurkan, memaksa, menghardik gitu. Jadi ketika ada kalimat bilang malaikat melaknat sampai pagi, itu pasti dia gemetar tubuhnya dan takut gitu, takut sekali. Satu hal itu. Kemudian untuk memotret tentang aspek desakan biologis laki-laki itu apa? Rasulullah diceritakan ketika seorang istri sudah bersiap hendak melakukan safar, sudah berada di atas untanya, kemudian suaminya memintanya untuk melayaninya, maka dia harus bersegera turun, penuhi dulu kebutuhan suaminya, dan setelah itu baru dia safar. Sampai sedemikian gentingnya ini persoalan. Jadi sebetulnya ini kalau bagi yang menghayati secara bersih hatinya, damai dan secara jujur tentang bagaimana betapa Allah itu sayang banget memelihara kita para manusia supaya hidup sehat lahir dan batinnya, harus penuhi itu yang begitu tuh kebutuhan suami. Dan suatu saat misalkan ada keadaan tertentu bagi orang yang mengalami takdir dia harus mengambil istri lagi, ya itu juga harus dihadapi secara syariat, sikap-sikap yang dituntun oleh syariat. Jangan minta sok boleh nikah lagi asal tiap bulan saya 30 juta. Apa sih? Silahkan nikah lagi, tapi ceraikan saya dulu. Wah, itu yang paling ngeri. Pendapat penalaran fikih saya itu orang yang menentangi syariat dan berani dengan sadar dengan hukum Allah, dia mungkin akan berlindung daripada saya berbuat durhaka terus dengan suami gitu, lebih baik saya mundur. Kan kata Rasulullah, daripada banyak berbuat durhaka maka boleh mengakhiri pernikahan. Itu saya pikir akal-akalan, kekonyolan dalam memahami dalil tadi. Menurut saya kurang lengkap, karena sesungguhnya azimahnya daripada agama ini adalah terjaminnya kemaslahatan dan kesehatan manusia. Jadi memang kalau seseorang melakukan hubungan itu sebetulnya di usia yang tadi ketika sudah datang malas, dasarnya harus atas ketaatan sebetulnya sih. Bukan dalam aspek yang kita lihat waktu kita muda dulu, dasarnya adalah karena kenikmatan semata, nikmat, lezat. Bukan itu saja, itu mah bonus gitu. Yang penting dalam melakukan hubungan, ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam hubungan suami istri kalian itu ada sedekah. Ada apa itu di situ? Ketaatan dan pemahaman bahwa Allah tuh sayang ke kita. Pati-pati Rasul menting-mentingin menjelaskan itu karena ini persoalan penting, persoalan yang sangat bahaya akibatnya kalau dilalaikan begitu saja. Akhirnya kan saya lihat bahkan di negara tetangga tuh, di tiap halte bus ditulis, kasih tahu di situ peningkatan kanker laki-laki, apa namanya? Prostat. Kanker prostat itu tinggi sekali di negara barat tuh. Itu tinggi sekali. Kenapa? Karena ada anomali di situ. Mau poligami dia haram, nggak boleh, agamanya tidak boleh mengizinkan, ya kan? Mau berhubungan malas, bagaimana tidak malas? Istrinya kebanyakan kerja di sana. Perempuan kebanyakan bekerja, pulang ke rumah tinggal tidur. Nggak ada. Mau berhubungan, dia melakukan zina di luar. Itu pun harus nanti mengganggu gaji. Gaji itu kan sudah tahu, tabelnya kelihatan, udah kepakai dari mana. Wah, udah angel itu sudah. Jangan dikira di orang-orang barat juga gampang, orang-orang bule itu gampang. Susah mereka juga. Makanya di sana angka tingkat kanker prostat itu tinggi sekali. Para dokter kan menyampaikan itu tentang itu. Bahkan dokter mah terang-terangan tuh, ada ibu dokter cewek tuh, siapa itu? Ibu-ibu kasihan ke bapaknya. Bapaknya harus sering dikasih supaya tidak terkena penyakit dari kanker prostat. Kanker prostat itu dokter loh, dia pakai baju dokter. Dia pakai baju putih itu. Tapi kalau dasarnya cuma kasihan, ya cuma sebatas itu. Ada yang lebih mendalam lagi. Tidak ada kehebatan sesuatu amal kita
kecuali dasarnya adalah karena ketaatan kepada Allah. Kalau taat apa berarti? Mengharap pahala, takut dosanya, pengen surga, takut nerakanya, dan seterusnya. Jadi begitu kan? Intinya kalau tadi saya tangkap, intinya beginilah, taatlah sama apa yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya, karena semuanya itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Seperti beginilah, kalau kita beli kendaraan, ya itu kan sudah ada tuh ketentuan-ketentuannya. Kapan servis pertama, 5.000 pertama, 10.000 pertama, harus dia waktu itu dilakukan apa aja. Terus ada kalau pertama dinyalakan harus begini. Itu apa tujuannya? Adalah untuk kendaraan kita terjaga dan terawat dengan baik. Begitu juga dengan manusia. Yang saya pahami dari yang sudah saya baca, bahwa semua ada buku manual booknya, termasuk yang sedang kita masuki sekarang bulan Ramadan, itu overhaul katanya kan, gitu kan. Semua sel sedang berusaha diperbaiki. Kalau kita menjalankannya dengan baik, itu sel-sel yang rusak dibuang, diganti yang baru, sehingga setelah 12 bulan atau 11 bulan kita hidup itu kan menjadi akan lebih baik lagi, tidak hanya jiwanya saja dengan melakukan hal-hal ketaatan, tapi juga raganya pun menjadi kalau ini ada overhaul ya di mobil atau di pesawat, ada C-check disebutnya. Ya, itu jadi semua diperbaiki kan gitu. Nah, dalam manual booknya itu juga kan ada gitu kan, bahwa Allah menciptakan kita itu untuk menjadi khalifah di dunia, bukan? Bagaimana supaya ada banyaknya khalifah kalau kita tidak berhubungan? Iya kan begitu. Jadi ya haruslah berhubungan gitu. Ada masanya akhwat itu mengalami menopause gitu kan. Tapi kalau yang namanya ikhwan itu kan mungkin sampai usia 70-80 juga masih hayu gitu kan. Karena apa? Karena dia sampai tua masih memproduksi sperma. Gitu ya. Karena sperma yang kita tahu katanya sifatnya panas gitu kan, harus ada dikeluarkan dan sebagainya. Aduh, maaf ya Pak Gun, ini bukan menyindir Anda gitu. Tapi intinya ya menurut yang sering kita ikuti di YouTube, ada pakar-pakar, terutama pakar wanita yang saya selalu ikuti, Dr. Aisyah Dahlan, itu mengatakan ketika wanita itu, kita tuh karena dia wanita ya, sudah tidak mampu melayani minimal 3 hari, dalam 3 hari ya sudah, kita harus relakan bahwa berbagi itu untuk berbagi. Jangan dilihatnya itu adalah nafsu semata-mata, nafsu lelaki. Tidak semua seperti itu. Jangan dianggapnya itu sebagai, kalau zaman kita, fiktor lah, pikiran kotornya lelaki, bukan. Karena saya sih yakin, terutama ya saya yakin nih, teman-teman saya aja gitu kan, semuanya sebetulnya tidak ingin berbuat zina. Tapi bagaimana dong dengan kebutuhan? Artinya dorongan. Emang dorongan kita yang menciptakan? Kan tidak juga. Siapa sih yang punya hati? Siapa yang menggerakkan? Gitu. Intinya beginilah, yuk kita sama-sama, mumpung nih lagi bulan Ramadan, silahkan akhwat kalau misalnya berbicaranya dengan ustadz gitu kan, nanti seperti wah itu sih membela kaum lelaki sendiri. Cobalah dengan dengan ustazah yang berpikiran maju ya gitu kan, tidak terkungkung oleh yang biasanya kan
menang kawin deui karena adat gitu kan dan sebagainya. Kita kan berbicaranya ini adalah tentang ibadah, tentang sedekah, tentang bagaimana manusia itu diciptakan, kembalinya kan ke situ. Ya. Begitu aja Pak Ustadz, mudah-mudahan saya tidak dihujat. Belum, masih ada waktu Pak Ustadz. Oh masih 7 jam masih. lagi. Sampai buka ini. Sampai buka. Oh, mantap. Kalau sampai buka saya pulang duluan aja. Kita mesti yakin bahwa Allah yang menciptakan kita sudah pasti dia lebih tahu urusan mesinnya kita kan. Si pembuat itu kan pasti tahu kebutuhan apa gitu, solar, bensin dan seterusnya gitu. Allah lebih tahu ya. Kita jangan sok tahu bahwa kita lebih tahu dah. Ya. Allah lebih tahu. Allah membuat karakter laki dan perempuan pasti beda. Setiap jenis kelamin ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan sombong bahwa laki ini misalnya diberikan satu sifat ego. Ya memang itu udah Allah yang kasih. Ya. Tapi jangan sombong bahwa gue pemimpin, gue lebih hebat daripada lu perempuan. Enggak bisa juga karena laki butuh perempuan. Dan wanita pun juga sama gitu loh. Tidak bisa juga dia harus berpikir bahwa gue bisa hidup sendiri. Kan selama ini yang hidupnya sendiri kan gue bisa mampu kok hidup sendiri. Gue nggak butuh laki. Ada sesuatu yang kurang dari dia gitu. Dan Allah menciptakan berpasang-pasangan. Artinya laki dan perempuan punya sifat yang berbeda, ada kurang dan lebihnya, dan itu saling melengkapi. Pernah ada cerita kan dari Nabi Adam itu urusan perempuan aja sampai bunuh-bunuhan kakak adik itu. Ya, ada satu karikatur yang cukup menarik ya. Jadi sebenarnya ini mengingatkan atau menohok kita gitu. Ada sepasang, itu gambar kartun ya. Suami istri udah kakek-kakek nenek-nenek nih. Lagi jalan, dia berpapasan dengan seorang wanita muda dengan memakai jaket bulu domba yang sangat indah. Nah, itu digambarkan situ. Si wanita itu melihat perempuan ini, melihat bulu dombanya gitu. Pasti mahal ini, indah gitu. Si kakek-kakek ini yang udah renta ini, dia membayangkan tubuh wanita itu gitu, jeroan yang dilihat gitu, membayangkan wanita seksinya dia. Ini dari bule ya. Berarti ini udah sudah umum begitu gitu, bahwa sampai kapanpun juga itu si laki itu pasti melihat wanita tuh dalam tanda kutip ya nafsu tadi gitu loh. Sampai kapan umurnya kakek-kakek gitu. Dan itu kalau itu diakui kan oleh negara dengan orang-orang bule itu kan. Karena ini karikatur dari luar gitu. Sampai umur 80 seorang laki bisa mempunyai anak lagi bisa gitu kan terus. Terus solusinya gimana? Ya itulah di Quran itu. Dan jangan berkata bahwa dengan menikah sampai 4 itu kalau orang bule mengatakan loh kenapa kok boleh sampai 4? Islam itu menghina wanita dan sebagainya. Loh itu justru dibatasi karena zaman dulu tuh sebelum Islam masuk itu pria punya istri berapa tak terhitung, mungkin yang nggak dicatat tuh banyak banget gitu loh. Mau nyalain mereka nggak bisa juga. Nggak bisa juga karena itu memang sudah wataknya pria tuh demikian. Oleh karena itu turunlah Al-Quran dengan membatasi itu, dengan lebih memuliakan wanita. Sampai di Quran itu ada surat An-Nisa itu. Kenapa gitu loh. Itu udah luar biasa. Masuk surga itu dengan mudah sekali, dengan cara yang sangat mudah dibandingkan dengan pria itu ya. Nah kita ini sekarang sudah termakan dengan slogan-slogan dari barat, dengan kesetaraan gender ya. Jadi si istri ini harus siap bersedekah, berbagi kepada sesamanya. Kalau memang dia yakin dengan Quran ya dia harus mengikhlaskan itu. Dan satu lagi ya juga ini yang hal-hal yang sangat mendasar buat kita. Jangan mencintai sesuatu dengan berlebih. Jangan mengalahkan Allah gitu. Ya, kamu mencintai suamimu berlebih, mencintai harta suamimu berlebih gitu, sehingga kamu menjadi egois gitu, tidak mau berbagi dengan yang lain gitu. Dan rezeki dia masih pas-pasan. Allah akan berikan rezeki lain kok kamu takut sih? Kamu nggak yakin dengan rezeki Allah gitu kan? Itu kira-kira pesan saya ke wanita ini sudah. Apalagi di Quran nikahi kamu dengan 2, 3 atau 4 wanita. Jadi saya pikir ya Allah tahu ya karena 2 ini kan akan masing-masing akan melakukan sesuatu yang terbaik buat suaminya gitu.
Nah, kalau misalnya ada rivalnya, gue harus memberikan yang terbaik supaya aku nggak kalah sama dia gitu. Wah, ini gue nih siap-siap gue dimusuhin gue. Emang lu aja. Baik, udah yang kami sampaikan tadi bisa menjadi ilustrasi. Ya, siapa tahu ada yang manfaat bisa di-compare, bisa diambil. Yang benar tentunya datangnya dari Allah. Dan ya kalau kekeliruan itu biasanya pasti dari manusia. Aku lu kau lihat, wa astagfirullah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.